Dua aksi Sinteyong yang bikin masa depan timnas Indonesia cerah di masa depan. Pelatih lokal harus mencontoh. Informasi bola selanjutnya, ranking FIFA terjun payung. Media Vietnam panik bukan kepalang jelang melawan timnas Indonesia karena ini. Dan yang terakhir, inilah keuntungan di luar dugaan timnas Indonesia. Naturalisasi Ilyas Alhaf bikin minder pilar PSM Persija. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong, pelatih timnas Indonesia berhasil menciptakan transformasi yang signifikan dalam skuad Garuda. Perubahan mencolok terlihat dalam pendekatan keras dan kedisiplinan yang diterapkan selama pemain berada di timnas. Tidak hanya itu, program latihan fisik yang intens juga menjadi bagian integral dari persiapan yang telah dilakukan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Hasilnya timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, menandai kesuksesan dari upaya-upaya perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong. Nah, dua fakta menarik terkait revolusi ini akan diuraikan dalam pembahasan lebih lanjut. Ya, setelah kedatangan awal, sejumlah pemain melakukan beberapa kesalahan dan menerima teguran. Namun, ketidakpatuhan mereka terus berlanjut membuatnya semakin frustasi dengan situasi tersebut. Pemain itu terus mengulangi kesalahan yang sama. Sinteyong menyampaikan, ketika saya menghadapi pemain dan mengatakan, saya tidak bisa terus-menerus menghadapi situasi ini, saya percaya bahwa ada cara untuk memperbaikinya. Katanya di kanal YouTube RKK Kyung Kyu Lee. Lalu, ketegasan dan rasa tegaan Sinteyong pun menjadi senjata utama. Nah, pelatih berusia 53 tahun ini menyadari bahwa keputusan tegas adalah kunci untuk mengubah kebiasaan para pemain dalam skuad Garuda. Dengan tekad yang bulat, ia tidak hanya berperan sebagai pelatih, tapi juga sebagai seorang guru bagi para pemainnya. Mereka telah memahami dengan baik aturan-aturan yang ditetapkan dan menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut. Saya bersama kalian bukan hanya sebagai seorang pelatih, melainkan sebagai seorang guru yang punya tanggung jawab mendidik. Tugas saya adalah memberikan arahan yang diperlukan dan saya akan mengingatkan kalian untuk itu. Tidak memilih kalian bukanlah keputusan sembarangan. Jika kalian tidak mendengarkan petunjuk saya, jadi itulah alasannya mengapa saya tidak memilih kalian. Tegas Sinteyong kepada para pemain. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, dua pertandingan krusial akan melibatkan timnas Indonesia dan timnas Vietnam dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Media Vietnam menunjukkan kekhawatiran menjelang kedua pertandingan tersebut, terutama terkait peluang skuad The Golden Star Warriors yang mungkin mengalami dua kekalahan beruntun dari timnas Indonesia. Sebagai contoh, Soha mengungkapkan kekhawatiran mereka menyebut timnas Indonesia sangat termotivasi untuk meraih kemenangan dalam kedua pertandingan melawan Vietnam. Sekarang itu Indonesia menunjukkan hasrat yang besar untuk mengalahkan Vietnam dan kedua pertandingan dengan mengupayakan kemenangan dengan selisih gol yang signifikan, kata Soha saat mencoba mengomentari dua laga tersebut. Ya, faktor kemenangan dan kenaikan poin. Masih menurut Soha, ada dua faktor yang dapat memberikan motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih dua kemenangan berturut-turut melawan Vietnam. Faktor pertama terkait dengan peluang lolosnya tim Garuda ke fase berikutnya. Dan selanjutnya, faktor kedua melibatkan peningkatan signifikan dalam perolehan poin FIFA. Maka dengan meraih kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia berpotensi memperoleh sejumlah besar poin yang kemudian bisa meningkatkan peringkat FIFA bagi Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Saatnya ini kan pelatih Sinteyong dan stafnya akan membuka peluang bagi timnas Indonesia ya untuk tetap bersaing dalam babak kualifikasi sambil juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam peringkat FIFA mereka, tulis Soha. Ya, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 142 dalam peringkat FIFA, sementara Vietnam berada di posisi lebih tinggi, yakni peringkat 105, kata Soha. Menurut data dari Football Ranking, jika timnas Indonesia berhasil memenangkan satu pertandingan melawan Vietnam, maka mereka akan mendapatkan tambahan 15,42 poin di peringkat FIFA. Tapi jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam kedua pertandingan melawan Vietnam, maka tim Garuda akan mendapatkan tambahan 30,84 poin secara total. Maka dengan tambahan poin sebanyak itu, mereka berpotensi naik peringkat 135 dalam peringkat FIFA. Dan yang terakhir, keuntungan di luar dugaan timnas Indonesia jika naturalisasi Ilyas Alhaf, dan ini bisa bikin minder pilar PSM Makassar dan Persija Jakarta yang kini dipinjamkan ke Bayangkara FC. Dan berikut adalah penyebabnya.
Dan jika proses naturalisasi Ilyas Al-Haf usai, maka setidaknya ada 5 keuntungan yang bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Di mana dari kelima keuntungan yang didapat, ada 1 keuntungan di luar dugaan yang membuat minder pilar PSM Makassar, Yaakob Sayuri, dan bintang Persija Jakarta yang dipinjamkan ke Bayangkara FC, yaitu Witan Sulaiman. Yang pertama, multifungsi. Ya, keuntungan pertama yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasi Ilyas Al-Haf adalah kemampuannya bermain di 3 posisi yang berbeda. Untuk posisi murninya, Ilyas tercatat sebagai pemain sayap kanan atau winger kanan, dan 2 posisi lainnya yakni ada di pos sayap kiri dan gelandang serang. Ya, serba bisanya sosok Ilyas Al-Haf berpotensi menggusur beberapa pemain bintang Timnas Indonesia, di mana 2 diantaranya berpotensi bakal dirasakan oleh Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Yang kedua, rekam jejak Eropa. Ya, keuntungan kedua tentu saja berkaitan dengan rekan kiprah Ilyas sejauh ini. Tercatat pemain berusia 26 tahun itu pernah bermain di beberapa klub besar di Eredivisie. 2 tim besar yang pernah merasakan kiprah dari seorang Ilyas adalah Sparta Rotterdam dan Almere City. Bahkan sosok Ilyas Al-Haf tercatat merupakan pemain asli jebolan Sparta Rotterdam di tahun 2016 lalu. Serta sukses memberikan gelar Liga 2 Belanda di tahun pertamanya bermain untuk tim senior. Selain kenyang dengan pengalaman di Liga Utama Belanda, Ilyas Al-Haf juga punya pengalaman bermain di Liga Utama Armenia bersama FC Noah. Dan untuk keuntungan ini, bintang PSM Makassar Yaakob Sayuri masih belum ciptakan kiprah yang serupa. Namun belum lama ini, Yaakob Sayuri santer dikaitkan dengan potensinya ke Liga Utama Thailand. Yang ketiga, memiliki caps Timnas Belanda. Ya, ketiga berkaitan dengan pengalaman Ilyas Al-Haf yang tercatat pernah punya caps bersama Timnas Belanda kelompok usia. Ilyas Al-Haf tercatat memulai karir di Timnas pada tahun 2014 saat dilatih oleh legenda Timnas Belanda Martin Stekelenburg. Melakoni debut di Timnas U18 Belanda pada 3 September di tahun 2014 saat masih berusia 17 tahun 6 bulan dan 11 hari. Dan 2 tahun kemudian Ilyas Al-Haf kembali masuk ke dalam skuad Timnas U20 Belanda dengan mencatatkan 10 pertandingan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan kaki kidal dari Ilyas Al-Haf yang mematikan. Hal itu dapat dibuktikan dari aksinya bersama FC Noah terkini di Liga Utama Armenia, di mana dari 5 gol yang berhasil dicatatkan oleh Ilyas, 3 diantaranya berasal dari kaki kirinya. Uniknya, dari 3 lesatan gol dengan kaki kirinya, 2 berhasil membuahkan kemenangan atas Shirak Gyumri dengan 4-0 dan juga kontra Al-Ashred dengan skor 4-2. Yang kelima, skill dan akurasi umpan memanjakan. Nah, alasan kelima adalah berkaitan dengan aksi di atas lapangan dari seorang Ilyas Al-Haf. Bukan hanya punya kemampuan kaki kidal yang mematikan, tapi Ilyas juga diketahui punya skill individu di atas rata-rata. Di mana kemampuan skill individu Ilyas kerap berhasil mengecoh lawan saat dirinya di marking one-on-one. Paling mengesankan terjadi ketika Ilyas Al-Haf berlaga untuk FC Noah Yerevan menghadapi Shirak Gyumri pada 18 Agustus 2023 lalu. Pada laga tersebut, Ilyas unjuk skill individu ketika mampu mengacak-acak lini belakang Shirak Gyumri. Aksi solorannya dari depan gawang sampai mencari ruang kosong di sisi kanan pertahanan Shirak Gyumri tak mampu dihentikan oleh bek lawannya. Umpan manja pun diberikan Ilyas Al-Haf kepada Miranyan yang mampu melakukan gol akrobatik tepat di muka gawang Shirak Gyumri. Skor saat itu Ilyas Al-Haf mampu mengantarkan FC Noah Yerevan menang dengan skor telak 4-0. Selain itu, Ilyas Al-Haf dikenal punya umpan through pass yang mematikan dan akurat ke daerah lini belakang lawan. Dan paket komplit ini yang belum dimiliki oleh Yaakob Sayuri dan juga Witan Sulaiman, di mana keduanya kerap mengandalkan skill individu dan kecepatan namun kerap melakukan error passing.